Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya apabila seseorang itu sudah meninggal dunia akan tetapi dia punya hutang puasa? Di sini ada dua jawaban tergantung penyebabnya dia belum bayar hutang puasa. Yang pertama yaitu orang yang tidak berpuasa karena dia sakit atau karena dia haid atau karena uzur syar'i, misalnya musafir, nifas dan yang lainnya, atau juga orang yang tidak berpuasa karena sengaja dia tidak berpuasa karena bandel. Dan orang-orang yang seperti ini, yang pertama ini, golongan pertama adalah orang yang memiliki kesempatan untuk membayar utang puasanya. Misalnya sakit, dia sudah sempat sembuh, ada waktu buat dia bayar hutang puasa. Atau wanita haid, wanita nifas, belum datang Ramadan tahun depan, dia sebenarnya ada waktu untuk membayar hutang puasa. Akan tetapi keburu dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang kasusnya seperti ini, mayit yang punya kesempatan untuk membayar hutang puasa akan tetapi dia belum membayar hutang puasanya, keburu dicabut ruhnya oleh Allah, maka anggota keluarga atau ahli waris mengambilkan daripada harta peninggalan si mayit untuk dibelikan beras untuk membayar fidyah puasa si mayit. Satu harinya menurut alim ulama 6,7 ons. Kalau kita mau hati-hati boleh dibulatkan menjadi 7 ons. Jadi misalnya si mayit memiliki hutang 10 hari, maka dikalikan 7 ons menjadi 7 kilo beras. Dan diniatkan, niat Islam ini nggak repot ya, nggak harus pakai bahasa Arab ketika kita niat untuk mengeluarkan fidyah. Atau kita mau niat untuk membayarkan puasa, tidak perlu harus pakai bahasa Arab. Kita mau pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Sunda boleh, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Banjar, terserah mau pakai bahasa apa. Yang penting ketika kita mau mengeluarkan fidyahnya, kita berniat, ya Rob, bismillahirrahmanirrahim, ya Rob, saya niat mengeluarkan fidyah puasa dari almarhum Sapa bin Sapa, fardhu lillahi ta'ala. Selesai, bagikan kepada orang yang tidak mampu. Akan tetapi kalau kita mengeluarkan beras tanpa berniat apapun, tidak meniatkan fidyahnya, maka apa yang sudah kita keluarkan itu bernilai sedekah. Jadi jangan pernah lupa untuk berniat. Nah, bagaimana kasusnya kalau seandainya si mayit tidak memiliki peninggalan dan anggota keluarganya pun bukan orang yang mampu? Agak susah hidupnya atau perekonomiannya agak susah, maka anggota keluarganya boleh membayarkan hutang puasanya dengan puasa, menggantikan puasa si mayit dengan puasa. Niatnya sama, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya besok hari niat mau berpuasa, membayarkan qadha puasa almarhum fulan bin fulan fardhu lillahi ta'ala. Sah. Yang penting jangan pernah lupa untuk berniat. Kasus yang kedua, apabila seseorang itu punya hutang puasa, baik karena uzur syar'i, dia misalnya karena sakit, terus akhirnya dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sempat membayar hutang puasa, memang belum ada kesempatan untuk bayar hutang puasa. Atau misalnya wanita haid di waktu Ramadan, dia haid, maka sebelum datang Idul Fitri wafat, maka orang yang seperti ini yang belum ada kesempatan untuk membayar hutang puasanya, tidak ada kewajiban bagi keluarga untuk membayarkan fidyah atau membayarkan hutang puasanya karena dimaafkan. Dia tidak sengaja belum membayar hutang puasanya karena memang dia tidak ada kesempatan untuk membayar hutang puasanya karena udzur syar'i, baik karena dia sakit atau karena dia nifas, baru selesai nifas belum bayar hutang puasa, keburu dicabut ruhnya. Atau habis musafir, habis perjalanan, ketika dia punya hutang puasa baru belum sempat bayar hutang puasa, keburu dicabut ruhnya. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini yang keburu dicabut ruhnya sebelum dia membayar hutang puasanya dan dia tidak punya kesempatan untuk membayar hutang puasanya, maka orang yang seperti ini tidak wajib anggota keluarga membayarkan fidyah atau menggantikan puasanya. Akan tetapi di sini ulama menganjurkan kalau kita ada berlebihan harta, berlebih rezeki atau ada peninggalan dari si mayit, kita mau mengeluarkan fidyah daripada hutang puasanya, itu berpahala sedekah buat si mayit.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.